Selamat pagi, saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Sebuah sukacita dapat menyapa Bapak, Ibu, dan Saudara melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga pada hari ini, Kamis 11 April 2024. Sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan atas hari baru yang telah diberikannya pada kita, serta memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas hari baru yang telah Engkau berikan, juga atas istirahat yang boleh kami nikmati dalam perlindungan tangan Tuhan. Pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon hikmat daripada-Mu saja, sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan semakin membuat iman kami boleh terus berakar dan bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Ayat Alkitab yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Mendiang kakek saya adalah seorang pendeta di sebuah desa bernama Blimbing Sari di Bali yang berjarak kira-kira 3 jam perjalanan dari kota Denpasar. Saat itu, desa Blimbing Sari adalah sebuah desa kecil dengan penduduk sederhana yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bercocok tanam. Sangat sederhana, sehingga untuk menghidupi keluarganya, kakek memelihara beberapa ekor kambing. Kambing-kambing itu ia pelihara dengan tekun dan perlahan-lahan mulai berkembang biak. Setiap hari ia menggembalakannya ke hutan di dekat desa, di mana banyak terdapat rumput yang menjadi sumber makanan bagi kambing-kambing tersebut. Ketika fajar menyingsing dan kakek membuka kandang kambing, kambing-kambing itu seperti berlomba-lomba menyambut sang gembala. Mereka melompat-lompat ke atas dan ke bawah kandang yang berbentuk panggung, seolah-olah tak sabar untuk mengikuti sang gembala keluar kandang. Beberapa saat kakek membersihkan kandang dan tak lama kemudian segera mengenakan sepatu bot untuk berangkat menggembalakan ternaknya. Pada suatu sore, sepulang dari menggembalakan hewan ternaknya, dan saat itu sudah menjelang sore dan cuaca akan hujan, saya mendengar kakek mengatakan kepada nenek bahwa anak kambingnya kurang seekor. Ia tahu persis ada kambing yang tidak berada bersama dengan kawanannya. Kakek bersiap-siap dan bergegas menggunakan jas hujan dan membawa senter serta parang, dan ditemani ketiga anjing peliharaannya masuk ke dalam hutan untuk mencari seekor kambingnya yang tertinggal itu. Sangat berbahaya masuk ke dalam hutan saat hari mulai gelap. Tetapi kakek mengambil resiko tersebut untuk mencari kambingnya yang tertinggal dari kawanannya. Saya ingat akhirnya kakek tiba kembali di rumah dengan menggendong anak kambingnya yang hilang itu. Karena pada saat itu saya masih seorang anak sekolah minggu, saya selalu mengingat kisah ini bila mendengar cerita tentang Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik.
Dari bacaan kita pada pagi ini, kita mendapatkan dua gambaran mengenai Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Pertama, Ia mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya mengenal Dia. Yesus menegaskan bahwa sebagai gembala yang baik, Ia mengenal domba-dombanya. Biarpun domba-dombanya kelihatan hampir sama, namun gembala yang baik dapat melihat perbedaan antara domba yang satu dengan domba yang lain. Hal ini menunjukkan ada pengenalan yang dalam dari sang gembala terhadap domba-dombanya, sehingga ia dapat mengenali setiap dombanya. Bukankah ini adalah berita yang sangat indah? Karena Tuhan Yesus mengenal setiap kita. Saat Tuhan mengenal kita, ini juga berarti Ia tahu dengan jelas semua pergumulan, kepahitan, kekecewaan, dan bahkan semua kebutuhan kita. Yang kedua, Ia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Pada bagian sebelumnya dari bacaan ini, Tuhan Yesus membedakan gembala yang baik dengan mereka yang hanyalah seorang upahan. Para upahan ini bukan pemilik domba, dan mereka tidak memperhatikan domba-domba tersebut seperti seorang pemilik domba. Di daerah padang pasir, kawanan serigala adalah musuh terbesar bagi ternak domba. Mereka menyerang secara bergerombol dan seringkali juga menyerang manusia. Itulah sebabnya serigala menjadi binatang yang sangat ditakuti, termasuk oleh para penggembala. Bahkan ketika ada serigala datang, mereka akan meninggalkan domba-domba itu lalu lari, karena yang mereka perhatikan ialah diri mereka sendiri. Lain halnya dengan gembala yang baik, karena gembala yang baik justru memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang menjadi fokus dari gembala yang baik ialah domba-dombanya dan bukan diri mereka sendiri. Itulah sebabnya ketika serigala datang, maka gembala tersebut akan memberikan nyawanya sebagai pengganti agar domba-dombanya tidak dimangsa. Inilah juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia mati menggantikan hukuman dosa kita di atas kayu salib. Kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita. Namun Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menanggung dosa kita. Yesus menanggung resiko melebihi gembala apapun yang ada di dunia ini. Karena Ia adalah Sang Gembala Agung yang mau mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya. Sudahkah kita menjadi domba-domba yang mengenal gembala dan patuh kepada setiap perintahnya? Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan pada pagi ini. Kami adalah domba-domba-Mu. Engkau begitu mengenal kami satu demi satu. Tetapi terkadang kami menjadi domba-domba yang tidak patuh pada Sang Gembala. Engkau bahkan rela menggantikan kami ketika serigala dosa memangsa. Kamilah yang seharusnya binasa akibat dosa dan pelanggaran kami. Tetapi karena kasih yang sungguh besar melebihi gembala apapun, Engkau telah menggantikan kami dengan pengorbanan-Mu di kayu salib. Ya Bapa, selanjutnya kami menyerahkan hari kami yang akan kami jalani dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menyongsong hari yang baru, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.